Dan pemirsa, sejak status tersangka Peggy Setiawan ini dicabut dan akhirnya bebas, keberadaan dari Ibtu Rudiana hingga kini masih menjadi misteri. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan karena Ibtu Rudiana lah yang pertama kali menyidik kasus ini. Ibtu Rudiana diharapkan bisa mengungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dan tim TV One pemirsa sempat melakukan penelusuran untuk mencari Ibtu Rudiana. Dan berikut pemirsa maksud kami adalah liputannya. Sejak status tersangka Peggy Setiawan dicabut dan akhirnya bebas, sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina Cirebon yang juga jadi korban tewas akibat dibunuh, kini tak kunjung terlihat. Keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Pasalnya yang bersangkutanlah pihak pertama yang menyidik kasus ini hingga berujung pada penetapan DPO atas nama Peggy Setiawan kala itu. Tim TV One sekali lagi mencoba menelusuri keberadaan Ibtu Rudiana yang kini masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Namun seperti yang kami duga, Ibtu Rudiana tetap tidak terlihat batang hidungnya. Petugas yang kami temui juga mengaku tak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ada di sini Bapak. Dari pagi belum datang. Biasa datang jam berapa Pak? Nggak tahu, barangkali ada kegiatan di Polres. Di Polres? Iya, barangkali. Barangkali. Iya. Tapi kalau setiap hari masih kesini kan Pak? Nah, kalau ada kegiatan di Polres di situ. Berarti nggak ada nih Pak? Rumahnya masih yang di Kedaung kan sih Pak? Nggak tahu kalau rumah sih. Rumahnya sementara ini nggak di mana-mana, susah ngomongnya. Rumahnya di mana-mana? Gimana? Nah, kalau rumah nggak tahu. Oh. Meski pencarian kami nihil di Polsek Kapetakan, penelusuran kami lanjutkan ke kediaman Ibtu Rudiana yang berdasarkan informasi beralamatkan di sebuah jalan kecil di Kelurahan Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kami pun mencoba bertanya ke sejumlah warga sekitar, mencari kediaman pasti dari Ibtu Rudiana. Sebagian warga menyebut rumahnya yang berpagar hitam. Namun informasi yang kami terima, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat. Kami pun mencoba melihat lebih dekat kondisi rumah yang disebut-sebut sebagai kediaman Ibtu Rudiana ini. Assalamualaikum Pak, Bu. Assalamualaikum. Nggak ada respon. Oke. Belum yakin dengan hasil penelusuran, kami bertanya sekali lagi ke warga untuk memastikan yang mana kediaman Ibtu Rudiana. Yang ini bukan? Iya betul. Oh, ini? Oh iya. Iya betul itu rumahnya. Nggak pernah. Pokoknya sejak kejadian itu udah tutup aja, nggak pernah keluar. Biasanya sih sering jalan-jalan apa. Sholat Jumat biasanya. Oh. Sip lah. Itu udah sejak kejadian itu nggak pernah keluar. Ya. Tapi tinggal situ udah lama Bu, Ya, Ibtu Rudiana. udah lama banget ya. Orang istrinya orang sini je. Dan ya ini dia penelusuran kami terhenti di sini. Nanti jika kami melakukan informasi lebih lanjut, kami akan telusuri lebih lanjut di mana keberadaan Ibtu Rudiana untuk kita meluruskan atau mendapatkan klarifikasi dari Ibtu Rudiana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Faris Noval, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Ibtu Rudiana pemirsa, ayah almarhum Eki, korban pembunuhan bersama dengan Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum dari terpidana Hadi Saputra. Ya, Ibtu Rudiana diduga memberikan kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap terpidana kasus Vina. Lalu bagaimana tanggapan dari pakar hukum pidana? Berikut informasinya. Permasalahan lagi, sejauh mana nanti itu bisa meyakinkan pihak penyidik. Ya. Tentu, Untuk melanjuti laporan iya, tersebut. apakah ini memenuhi persyaratan tidak? Tentu yang dilaporkan itu perbuatan Pak, dalam hal ini kan Pak Rudiana ya. Rudiana. Perbuatan Pak Rudiana yang mana yang dilaporkan? Karena bicara tentang ke polisi itu persoalan tindak pidana. Tindak pidana itu perbuatan. Perbuatan yang mana?
yang merasa ini adalah ranah pidana. Itulah yang nanti tentu harus didukung alat buktinya ada enggak. Harus ada 2 alat bukti untuk memproses alat bukti yang mana saja di antara yang katakanlah yang 5, yang keempat itu petunjuk itu banyak yang berpendapat ini adalah ranahnya hakim. Berarti kan akan ada 2 tentu saksi nanti yang ada tinggal 1 saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat. Petunjuk ini kan banyak yang persoalan kan ranahnya hakim, tapi udah diambil juga di dalam praktek tiap penyidikan ini ada juga petunjuk. Yang kemudian adalah keterangan terpidana ini yang dilaporkan tentu kan. Nah saksi-saksinya ini katakanlah saksi, tentu kan yang merasa korban kalau memang peristiwa itu ada, tentu itu yang akan dijadikan nanti. Ada didukung oleh alat bukti yang lain tidak di saat itu. Nah itu bicara nanti kalau ini bisa ditingkatkan kepada penyidikan. Kalau ini bukan pidana, dari awalnya nggak ada juga, ini peristiwa bukan pidana akan ditutup. Katakanlah ada pidana, kalau nggak ada alat bukti juga nggak bisa. Siapa nih pelakunya? Benar nggak si X atau si Y orangnya? Nah inilah nanti yang akan diproses.